Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 293. Ketika Lian melihat wajah ini, otaknya langsung mengalami korsleting. Dia tidak pernah berani membayangkan gadis lembut itu akan muncul di sini. Aku bahkan tidak bisa membayangkan dia memimpin seseorang untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Lian. Su Xiaomei membuka mulutnya dan berteriak, seolah dia ingin mengatakan banyak hal. Lian kembali sadar dan berkata dengan suara rendah, Xiaomei, tidak peduli apa yang ingin kamu katakan kepadaku atau apa yang kamu ingin aku lakukan, aku hanya meminta kamu melakukan satu hal sekarang. Selamatkan Wu Jinseng dan dua lainnya. Su Xiaomei sangat pintar. Lian mengangguk. Wu Jinseng mengalami luka tembak di tubuhnya, ditambah dengan kehilangan banyak darah, nyawanya dalam bahaya setiap saat. John dan Ali tergeletak di tanah tak bergerak, mungkin luka mereka tidak serius. Su Xiaomei hanya melambaikan tangannya, dan seorang dokter militer di antara personel bersenjata segera maju untuk merawat Wu Jinseng sebentar, dan kemudian meminta orang-orang membawanya ke dalam mobil. Lian dan Su Xiaomei sedang duduk sendirian di dalam mobil, dengan Su Xiaomei yang mengemudi. Di satu sisi, Lian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pikirannya tampak agak bingung. Stephen Smith, Kepala Sekolah Semi, Wu Jinseng, Su Xiaomei. Pangkalan rahasia, senjata nuklir, Del. Tampaknya setiap orang dan segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Satu-satunya hal yang sederhana adalah diri Anda sendiri. Mobil berhenti. Su Xiaomei membawa Lian ke markas sementara yang terdiri dari Iglo, tempat Wu Jinseng dan tiga lainnya akan menerima perawatan lebih lanjut. Makanlah dulu. Su Xiaomei menyerahkan semangkuk kaldu panas kepada Lian. Semangkuk sup panas ini adalah makanan panas pertama yang disantap Ang Li setelah memasuki Antartika. Mungkin saya terlalu lapar, tapi kuahnya terasa sangat enak. Di masa lalu, Lian pasti bisa minum 4 atau 5 mangkuk dan kemudian makan makanan lainnya. Tapi hari ini Lian tidak nafsu makan, jadi dia hampir tidak minum semangkuk kaldu dan berhenti makan. Kita harus bicara. Apa yang sedang kita bicarakan? Lian bertanya. Bicara tentangmu, bicara tentang aku, bicara tentang Wu Jinseng, kata Su Xiaomei. Lian, Su Xiaomei, dan Wu Jinseng awalnya memiliki hubungan yang sangat sederhana karena mereka adalah teman sekelas di sekolah menengah, tetapi sekarang hubungan mereka tiba-tiba menjadi rumit. Perubahan tersebut terutama datang dari Su Xiaomei dan Wu Jinseng. Tampaknya Lian tidak mengenali mereka secara tiba-tiba. Oke, katakan saja dan aku mendengarkan. Lian menjawab. Pertama-tama, nama saya Su Xiaomei, dan Anda adalah teman sekelas SMA. Hal ini benar dan tidak dapat diubah. Lian sedikit mengernyit, mengetahui bahwa Su Xiaomei ingin mendekatkannya padanya. Tentunya selain menjadi teman sekelas SMA, dia juga punya identitas lain. Apakah kamu pernah mendengar tentang jiwa naga? Su Xiaomei tiba-tiba bertanya. Lian menggelengkan kepalanya. Su Xiaomei tersenyum tipis, kalau begitu, kamu pasti pernah mendengar tentang keturunan naga, kan? Lian terkejut sesaat, lalu tersenyum. Konon orang Tionghoa mempunyai keturunan naga, dan masyarakat Tionghoa di seluruh dunia merupakan satu keluarga. Su Xiaomei melanjutkan, jiwa naga telah terbentuk selama ribuan tahun. Itu adalah roh dan jiwa penerus naga, sehingga disebut jiwa naga. Sebuah organisasi yang telah berdiri selama ribuan tahun. Seberapa kuat dan misteriusnya. Jiwa naga didirikan untuk menyelamatkan manusia dari api dan air. Tidak berpartisipasi dalam politik adalah salah satu persyaratan dasar jiwa naga. Oleh karena itu, jiwa naga hanyalah sebuah organisasi non-pemerintah dan bukan milik faksi atau negara politik manapun. Su Xiaomei terus berbicara. Tidak ikut berpolitik tentu merupakan hal yang sangat sulit. Tidak ada negara yang membiarkan organisasi kuat mengancam dirinya sendiri. Perkembangan Dragon Soul hingga saat ini tidak lagi terbatas di China saja, melainkan sudah menyebar ke seluruh dunia. Jiwa naga mewakili sejenis roh. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dimanapun ada orang, jiwa naga akan muncul. Tujuan kemunculan jiwa naga juga sangat sederhana, untuk menyelamatkan manusia dari api dan air. Petik 2. Su Xiaomei menjelaskan lebih lanjut, yang secara tidak sengaja mengungkapkan kekuatan organisasi jiwa naga. Bisakah aku mengerti bahwa Jackie Chan Soul adalah penyelamat? Lian bertanya dengan nada menggoda. Su Xiaomei berkata dengan tenang, kamu dapat memahaminya dengan cara ini, karena apa yang dilakukan semua orang di jiwa naga adalah apa yang harus dilakukan oleh penyelamat. Kelopak mata Lian sedikit menggelap, dia hanya menggoda, tapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang jiwa naga benar-benar menganggap dirinya sebagai penyelamat. Organisasi ini sangat bau. Ang Li telah menyebut anggota Dragon Soul sebagai bau kentut. Siapa yang membuat mereka merasa superior? Jadi semua anggota jiwa naga hebat? Lian bertanya. Su Xiaomei mengangguk dan menjawab, jiwa naga memiliki fondasi yang sangat besar, sama seperti orang-orang di luar. Landasan hanyalah kekuatan jiwa naga, tetapi tidak dapat dianggap sebagai anggota jiwa naga yang sebenarnya.
Untuk menjadi anggota Jiwa Naga, selain harus lulus penilaian yang ketat, juga membutuhkan bakat yang kuat. Sederhananya, anggota Jiwa Naga adalah orang-orang dengan kekuatan yang kuat di segala bidang. Misalnya jenius komputer, bankir terkenal, ahli senjata, jenius bertarung, jenius penembak jitu, Del. Petik 2. Ketika berbicara tentang penembak jitu yang jenius, Lian bisa merasakan mata Su Xiaomei berbinar, dan ini sepertinya ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu anggota Jiwa Naga? Lian bertanya. Su Xiaomei mengangguk dan berkata, ya. Saya lulus ujian ketika saya berusia 3 tahun. Setelah memasuki Jiwa Naga, saya menjalani serangkaian pelatihan. Dapat dikatakan bahwa saya adalah anggota dari pelatihan yang ditargetkan Jiwa Naga. Pelatihan yang ditargetkan. Tampaknya sangat sederhana untuk dikatakan, seolah-olah Su Xiaomei adalah anggota yang ditunjuk dari Jiwa Naga. Lian tahu di dalam hatinya bahwa segala sesuatunya tidak pernah sesederhana itu. Anggota pelatihan yang ditargetkan seperti Su Xiaomei harus melalui pelatihan dan eliminasi yang sangat kejam. Seperti yang dikatakan Su Xiaomei sendiri, setiap anggota Jiwa Naga adalah seorang jenius di bidang tertentu. Jika Anda tidak mencapai tingkat kejeniusan, mustahil menjadi anggota Jiwa Naga. Alis Lian tiba-tiba menegang. Seseorang seperti Su Xiaomei tidak akan pernah menyia-nyiakan 3 tahun masa mudanya di sekolah biasa. Apakah kamu memata-mataiku? Su Xiaomei tidak merahasiakannya, mengangguk dan berkata, ya, kamu bisa memahaminya seperti itu, atau kamu bisa mengerti bahwa aku melindungimu. Lindungi aku, kenapa? Lian bertanya dengan bingung, merasa agak tidak nyaman di hatinya. Mengingat kembali 3 tahun kehidupanku di SMA, sepertinya setiap hariku sengaja diatur. Berbicara tentang perlindungan. Mengapa saya harus membiarkan orang-orang di Jiwa Naga melindungi saya? Hanya karena Anda adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jangan bodoh, Anda tidak bisa menghitung peraih skor tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi setiap tahun dengan 1 jari. Karena ayahmu pernah menjadi anggota Jiwa Naga, jawab Su Xiaomei. Ayah. Lian memikirkan ayahnya yang cacat. Dia juga anggota Jiwa Naga. Tidak, kata sekali, harus ditambahkan. Karena ayahku keluar dari Dragon Soul, itu sebabnya Dragon Soul mengirimmu untuk mengawasiku. Lian tiba-tiba bertanya dengan kebencian. Bab 294. Terlepas dari apakah orang di Jiwa Naga adalah penyelamat sejati atau bukan, Lian lebih percaya pada ayahnya daripada Jiwa Naga. Pasti ada alasan mengapa ayah keluar dari Dragon Soul. Mungkin orang-orang di Dragon Soul hanyalah sekelompok orang munafik. Dalam 1000 tahun terakhir, ayahmu adalah orang pertama yang menarik diri dari Jiwa Naga. Adapun alasan mengapa ayahmu keluar dari Dragon Soul, kamu belum mencapai level untuk mengetahuinya, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa penarikan ayah Anda dari Jiwa Naga jelas tidak seperti yang Anda bayangkan. Jiwa Naga tidak salah, begitu pula ayahmu. Jika tidak, Jiwa Naga tidak akan mengatur agar aku berada di sisimu untuk melindungimu. Petik 2. Su Xiaomei terus berkhotbah. Akan lebih akurat jika dikatakan bahwa ini adalah pengawasan. Lian bergumam di dalam hatinya dan bertanya, jadi Wu Jinseng juga anggota Jiwa Naga? Su Xiaomei menggelengkan kepalanya dan menjawab, Wu Jinseng bukan dari Jiwa Naga, dia anggota organisasi kuat lainnya, yang baru saya pelajari baru-baru ini. Mengenai organisasi mana Wu Jinseng berada, saya khawatir hanya dia yang mengetahui hal ini. Petik 2. Bahkan Jiwa Naga pun tidak ditemukan, yang menunjukkan bahwa organisasi milik Wu Jinseng sama kuat dan misteriusnya. Su Xiaomei sendiri mengakui bahwa organisasi milik Wu Jinseng sama sekali tidak kalah dengan Dragon Soul. Lian tersenyum masam. Teman sekelas bukanlah teman sekelas, dan teman bukanlah teman. Dia diawasi atau dilindungi oleh 2 organisasi misterius pada saat yang bersamaan. Su Xiaomei tidak percaya semua yang dia katakan. Tampaknya cara terbaik untuk mengetahui alasannya adalah dengan bertanya langsung kepada ayahnya. Sayang sekali ayahku hanya mengatakan ingin mencari ibunya, tapi kemudian tidak ada kabar sama sekali, dan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Ngomong-ngomong, ibumu juga anggota Dragon Soul, dan dia juga salah satu pemimpin senior Dragon Soul. Ayahmu dan ibumu bertemu di Dragon Soul, tapi mereka belum menikah. Su Xiaomei tiba-tiba berkata. Titik. Apa? Ibuku juga anggota Dragon Soul, dan dia juga pemimpin senior. Tanda tanya. Otak Lian hampir mengalami korsleting lagi. Ini jelas merupakan kecelakaan dalam kecelakaan. Tunggu, apa maksudmu saat mengatakan ayah dan ibuku belum menikah? Mungkinkah saya anak haram? Jangan berpikir aku tidak akan memukulmu karena kamu cantik. Lian menatap Su Xiaomei dengan tatapan kesal. Su Xiaomei menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, alasan aku memberitahumu ini adalah karena Jiwa Naga ingin mengundangmu untuk bergabung. Jiwa Naga ingin mengajakku bergabung. Lian terkejut lagi. Su Xiaomei mengangguk dan berkata dengan wajah serius, biasanya, kamu harus lulus penilaian ketat untuk memasuki Jiwa Naga. Sangat sedikit orang sepertimu yang diundang langsung untuk bergabung oleh Jiwa Naga. Karena ibuku adalah pemimpin senior Jiwa Naga, makanya aku diundang, kan? Lian bertanya.
Jika memang demikian masalahnya, maka bergabung dengan Dragon Soul sendirian sama dengan mengambil pintu belakang, dan mengambil pintu belakang adalah sesuatu yang sangat dibenci Ang Li. Su Xiaomei menggelengkan kepalanya dan menjawab, jiwa naga mengundangmu untuk bergabung tidak ada hubungannya dengan ibumu. Menurutku, kamu diundang karena bakat khususmu dalam menembak. Apakah ini benar-benar terjadi? Lian tampak curiga dan bertanya, jika saya bergabung dengan Dragon Soul, apakah saya bisa bertemu ibu saya? Su Xiaomei menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab, saya belum pernah bertemu ibumu, tetapi dikabarkan bahwa dia meninggal dalam misi lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa dia menghilang begitu saja, dia sudah tidak berada di sana selama lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Muncul di jiwa naga. Mengatakan begitu banyak adalah omong kosong. Jika Lian ingin bergabung dengan Dragon Soul, hanya ada satu alasan, agar dia bisa bertemu ibunya. Jika ibunya sama sekali tidak ada di Dragon Soul, lalu apa gunanya bergabung? Ayah berhenti dan ibu menghilang. Mungkin ada hantu di jiwa naga ini. Ini. Lian menepuk kepalanya dengan tangannya dan berkata seolah dia sedang sakit kepala. Xiaomei, jumlah informasi yang kamu berikan kepadaku hari ini terlalu banyak. Meskipun Dragon Soul adalah organisasi yang sangat luar biasa dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk diundang, saya tetap harus memikirkannya dengan hati-hati. Saya harap Anda dapat memahami dan memberi saya waktu. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Aku tahu ini sangat mendadak bagimu, dan masuk akal jika kamu perlu waktu untuk memikirkannya. Baiklah, beritahu saya jika Anda memikirkannya. Petik 2. Su Xiaomei berkata sambil tersenyum. Nona. Tiba-tiba terdengar panggilan lembut dari luar rumah. Itu adalah pengurus rumah tangga Su Xiaomei, Fubo. Fubo bukan anggota jiwa naga. Dalam kata-kata Su Xiaomei, Paman Fu termasuk dalam kategori landasan jiwa naga. Namun secara nama, Fubo adalah sang pengurus, namun nyatanya ia memiliki kekuatan yang sangat besar di landasan. Tentu saja, kekuatan ini terutama berasal dari Su Xiaomei dan keluarga Su. Masuk. Perintah Su Xiaomei. Paman Fu. Lian telah bertemu Paman Fu beberapa kali dan mengetahui bahwa dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Su, jadi dia berinisiatif untuk menyapa. Paman Fu mengangguk dengan sopan kepada Lian dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li. Tuan Li. Gelar ini membuat Lian sedikit malu. Kapan saya menjadi Tuan Muda? Nona, Tuan Wu sudah pergi. Paman Fu menyembunyikan senyumnya dan berkata kepada Su Xiaomei. Apa? Lian tiba-tiba berdiri. Paman Fu berbalik dan berkata, Tuan Li, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa Tuan Wu sudah mati, tetapi dia telah pergi dari sini. Oh, kamu harus menjelaskannya. Lian diam-diam menghela nafas lega, tapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Bukankah Ginseng terluka dan sedang dirawat? Paman Fu menjawab, Tuan Li, Anda akan mengerti ketika Anda keluar dan melihatnya sendiri. Lian keluar dan memasuki ruang medis di bawah kepemimpinan Paman Fu. Saya melihat kekacauan di ruang medis, termasuk tempat dokter militer itu berada. Selusin pria bersenjata terluka, dan banyak noda darah di tanah. Setelah diinterogasi, Lian mengetahui bahwa semua orang ini dilukai oleh Wu Jinseng. Karena ruang medis agak jauh dari iglo tempat Lian berada, tidak terdengar suara berisik di sana. Sekarang apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Wu Jinseng tidak sederhana. Su Xiaomei berdiri di belakang Lian dan berkata. Lian mempercayai kata-kata Su Xiaomei, dan pada saat yang sama memahami mengapa Wu Jinseng sangat ingin pergi. Dia anggota organisasi lain, dan jatuh ke tangan jiwa naga tidak akan ada gunanya baginya. Meninggalkan adalah semacam mempertahankan diri. Baik John maupun Ali menderita luka daging, dan setelah 2 hari istirahat, mereka baik-baik saja. Pada hari ketiga, Lian menemukan Su Xiaomei. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Su Xiaomei menjelaskan tujuannya datang sebelum Lian dapat berbicara, dan berkata, saya telah menyiapkan pesawat untuk Anda dan dapat membawa Anda ke tempat yang ingin Anda tuju kapan saja. Terima kasih. Lian berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya ingin membawa 1 orang lagi. Bab 295. Apakah dia gadis bernama Caisi? Su Xiaomei memang sangat pintar dan menebak apa yang dipikirkan Lian. Lian mengangguk. Karena dia milik Wu Jinseng, apakah kamu takut aku akan mempermalukannya? Su Xiaomei bertanya. Lian menjawab, tidak. Karena dia memanggilku bos, jadi aku harus melindunginya. Sesederhana itu. Su Xiaomei sedikit mengernyit. Sesederhana itu. Lian menjawab. Setelah berpikir selama 2 detik, Su Xiaomei berkata, selama dia bersedia pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikannya. Terima kasih. Lian mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya kali ini. Jika Su Xiaomei tidak mau melepaskannya, maka dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Bunuh semua orang ini dan paksa ayahku pergi. Terlepas dari apakah Lian memiliki kemampuan itu, orang-orang ini tetap menyelamatkan Lian. Meskipun Caisi tidak disiksa dalam 2 hari terakhir untuk mendapatkan pengakuan tentang hubungannya dengan Wu Jinseng, dia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Ketika dia mengetahui bahwa Lian akan membawanya pergi, dia menitikkan air mata kebahagiaan.
Bos, tolong percaya padaku. Selain mengetahui bahwa Wu Jinseng adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion, aku benar-benar tidak tahu identitas lain apa yang dia miliki. Aku percaya padamu. Tidak apa-apa, ayo pergi dari sini. Lian menghibur gadis kecil yang ketakutan itu. Setelah sekadar berkemas dan memberi penghormatan, Lian dan 4 orang lainnya naik pesawat dengan abu instruktur Mali dan memulai perjalanan kembali ke Jerman. Begitu Lian pergi, Paman Fu datang ke sisi Su Xiaomei. Nona, pengaturan di Jerman telah dibuat sesuai instruksi Anda. Su Xiaomei mengangguk dan berpikir dalam hati, Lian, aku benar-benar tidak memahamimu. Kamu tetap ingin kembali ke Jerman meskipun kamu tahu tidak akan ada manfaatnya. Ang Li kembali ke Jerman karena 2 alasan utama. Pertama, dia, John, dan Ali saat ini masih menjadi siswa di sekolah penembak jitu Jerman, dan mereka harus kembali untuk melanjutkan hidup mereka. Kedua, instruktur Mali adalah guru dari 3 orang. Kebaikan guru tidak bisa dilupakan, dan abu instruktur Mali harus dikirim kembali. Ayo pergi juga. Su Xiaomei memerintahkan. Ya, Fu Bo menjawab. Setengah jam kemudian, Su Xiaomei naik pesawat dan mengikuti Lian ke Jerman. Sedangkan untuk markas sementara, itu menjadi abu dalam ledakan, menghapus semua jejak kehadiran jiwa naga di sana. Sesampainya pesawat di Jerman, Ang Li naik taksi dan langsung menuju sekolah penembak jitu. Dengan militer yang memimpin, mereka bergerak cepat. Hanya dalam waktu sebulan, prototipe sekolah tersebut telah muncul. Paling lama 1 bulan lagi, sekolah penembak jitu akan siap digunakan. Setelah mengungkap identitas mereka, Lian dan yang lainnya berhasil melewati pos pemeriksaan dan memasuki ruang kantor sementara di belakang sekolah. Di kantor kepala sekolah semi. Kepala sekolah Sami melihat abu di atas meja dengan ekspresi muram. Instruktur Mali adalah instruktur tulang punggung di sekolah tersebut, dan dia juga terpilih sebagai komandan berikutnya, namun sayang dia meninggal seperti ini. Lian melaporkan seluruh proses misi secara rinci, menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa naga. Setelah mendengar ini, kepala sekolah Sami hanya bisa mengangguk, Liang, saya tahu kamu telah mencoba yang terbaik. Mampu menembak Stephen telah memecahkan sebagian hatiku. Kepala sekolah, inilah yang harus saya lakukan. Lian memberi hormat. Kepala sekolah Sami tersenyum pahit dan berkata, Lian, kamu adalah siswa terbaik dan paling berbakat yang pernah saya ajar, tapi saya harap Anda dapat memahami kesulitan kepala sekolah. Kelopak mata Lian agak gelap, dia mengira sesuatu yang buruk akan terjadi, dan diam-diam dia memegang pisau terbang di tangannya. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Brengsek, aku murid sekolah, kenapa kamu menangkapku? Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku tidak akan sopan. Ah! Teriakan Chaizi, John, dan Ali terdengar di luar. Lian berbalik dan bergegas keluar, hanya untuk melihat 3 orang tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Selain instruktur sekolah, ada lebih dari selusin pria berjas hitam, kacamata hitam, dan memegang berbagai senjata. Agen Jerman. Kepala sekolah, maksudmu kita bertiga bukan lagi murid sekolah itu. Lian berbalik dan memandang kepala sekolah Sami dengan kebencian. Wajah kepala sekolah Sami penuh dengan kepahitan dan ketidaksetujuan. Sebagai siswa sekolah, Lian dan 2 lainnya menjalani hidup dan mati untuk menyelesaikan tugas menembak dan membunuh Stephen. Tidak hanya mereka tidak menerima hadiah apapun ketika mereka kembali, tetapi mereka juga ditangkap. Semua ini karena pangkalan rahasia, 2 senjata nuklir dan teknologi nuklir terkait yang diambil oleh Smith. Seseorang harus disalahkan atas kejahatan ini. Barak, tolong jangan mempermalukan mereka. Mereka bertiga adalah murid yang baik. Yang bisa dilakukan kepala sekolah Sami hanyalah memohon kepada agen yang tepat dan meminta mereka bersikap lembut. Agen Barak berusia awal 40-an, dengan rambut pendek dan sepasang mata seperti mata elang, yang sepertinya bisa melihat segalanya. Kepala sekolah Sami, katakan pada siswa ini untuk jujur, jika tidak semua temannya akan mati. Lian. Kepala sekolah Sami berseru tanpa daya. Para agen menodongkan senjata ke kepala John, Ali, dan Chaiko. Lian melihat sekeliling. Suatu ketika, ia bangga menjadi anggota sekolah ini, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang melindungi sekolah ini. Sekarang, sekolah penembak jitu telah merusaknya sepenuhnya. Terutama para instruktur, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi membantu para agen untuk menangkap diri mereka sendiri dan John. Perasaan dikhianati tidak pernah baik. Ang Li berbalik menghadap kepala sekolah Sami dan berkata-kata demi kata, Semi, mulai sekarang, Ang Li tidak lagi menjadi murid sekolah penembak jitu. Saya yakin John dan Ali akan melakukan hal yang sama. Kepala sekolah Sami bisa merasakan kebencian yang mendalam di tubuh Lian, dan perasaan ini membuatnya gemetar di dalam hatinya. Ini adalah murid saya yang paling saya banggakan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah itu semua karena para politisi itu, atau karena saya tidak mampu melindungi murid-murid saya? Sejujurnya, kepala sekolah Sami membenci dirinya sendiri, tapi sebagai warga negara Jerman dia harus melakukan ini. Barak melambaikan tangannya dan segera bergegas menghampiri keempat agen tersebut dan melemparkan Lian ke tanah. Agar John, Kaizi, dan Ali tidak tertembak,
Lian tidak melawan dan membiarkan agen mencari senjata di tubuhnya, termasuk 3 pisau lempar. Tolong jangan mempermalukan mereka. Kepala sekolah semi meminta lagi. Bawa mereka pergi. Teriak Barak. Lian melihat sekeliling. Kepala sekolah Sami dan para instruktur menundukkan kepala karena malu. Mulai sekarang, Ang Li tidak akan ada hubungannya dengan sekolah penembak jitu Jerman. Akan sangat disayangkan jika dia tidak membalas dendam pada sekolah seperti Stephen. Keempat orang tersebut dimasukkan ke dalam kendaraan anti huru-hara dan dikawal 2 mobil Audi berwarna hitam di depan dan belakang. Mereka akan dikirim ke penjara tingkat tertinggi di Jerman. Bab 296. Saat konvoi sedang melaju menuju lampu lalu lintas, tiba-tiba sebuah truk sampah menerobos lampu merah dan menabrak mobil Audi di depannya. Berdengung. Sebuah sepeda motor berwarna merah menyusul dari belakang. Saat berhenti di samping kendaraan anti huru-hara, sebuah bom terarah ditanam di pintu belakang. Suara, ledakan. Pintu kendaraan anti huru-hara meledak. Lian telah mengamati situasi dan menunggu peluang. Selain 4 Lian di dalam mobil, ada total 4 agen yang duduk di hadapan semua orang untuk menjaga mereka. Ketika truk sampah menabrak mobil Audi pertama, dia tahu bahwa kesempatan telah tiba, dan perhatian keempat agen di seberang pun tertarik. Bang! Lian mengangkat kakinya dan menendang kepala agen lawannya. Agen tersebut pingsan setelah kepalanya membentur dinding mobil. John dan Ali juga sangat responsif. Setelah Lian mengambil tindakan, keduanya bergegas maju, masing-masing menekan seorang agen. Ang Li mengeluarkan pistol dari agen yang tidak sadarkan diri, dan dengan keras, dia membunuh agen terakhir yang berdiri untuk mengambil senjatanya, dan kemudian melepaskan 2 tembakan lagi untuk membunuh agen di bawah John dan Ali. Saat ini, pintu belakang terbuka, dan Lian berteriak pada mereka bertiga, ayo pergi. John dan Ali masing-masing juga mengambil senjatanya, berdiri di dalam mobil dan menembaki 2 mobil Audi di belakang mereka. Suara mendesing. Sebuah roket terbang keluar dari truk sampah dan menghantam Audi kedua, meledakkannya. Wanita berbaju merah di sepeda motor itu memegang mikroflus di tangannya, dan sambil menembaki agen di 2 mobil Audi di belakangnya, dia berteriak kepada Ang Li, ikuti saya. Setelah Lian melompat keluar dari mobil, dia berjalan langsung menuju mobil Audi yang mengikuti di belakangnya. Dia melemparkan pengemudi yang tertembak keluar dari mobil, menyalakan mobil dan berteriak pada John dan 3 lainnya, masuk mobilnya dengan cepat. Om Tom. Mobil tersebut menabrak mobil Audi lainnya, lalu berbalik dan melaju ke depan di belakang pengendara sepeda motor berwarna merah tersebut. Setelah Ang Li pergi, Barak turun dari Audi yang terguling oleh truk sampah, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dengan susah payah sambil berteriak, tahanan telah diculik, tolong bantu. Mereka adalah agen. Mereka memiliki hak istimewa dan dapat menggunakan pengawasan di pesawat dan jalan raya untuk memburu Ang Li dan lainnya. Sangat sulit untuk melarikan diri dari organisasi mata-mata. Apalagi Ang Li dan lainnya dianggap sebagai musuh nasional Jerman. Lian mengemudi sepanjang jalan dan segera melaju ke jalan raya. Bagian belakang truk box terbuka, dan pelat baja meluncur turun darinya. Ini adalah metode klise untuk melarikan diri dari jangkrik emas dari film, tetapi selalu berhasil dengan baik. Sepeda motor dan Audi melaju ke dalam truk dan menyembunyikannya, dan staf segera membongkar dan memblokir sistem pelacakan dan penentuan posisi pada Audi. Dengan cara ini, baik pesawat di langit maupun pengawasan di jalan tidak dapat menemukan Lian dan kelompoknya, dan mereka menghilang untuk sementara. Orang yang mengendarai sepeda motor merah itu adalah Su Xiaomei. Lian tidak terlalu terkejut dengan hal ini dan hanya berkata dengan ringan, terima kasih. Sekarang seluruh Jerman mengikutimu, aku bisa membantumu pergi, kata Su Xiaomei. Terima kasih. Kata Lian lagi. Jerman tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan Ang Li serta partainya harus pergi. Apa rencanamu selanjutnya? Su Xiaomei tiba-tiba bertanya. Ang Li berpikir sejenak dan berkata, ini semua dimulai karena Smith. Saya ingin menemukannya. Saya dapat membantu Anda. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin berhutang banyak pada jiwa naga. Saya sangat bersyukur Anda dapat membantu saya meninggalkan Jerman. Biarkan saya melakukan hal berikutnya sendiri. Kamu ingin berurusan dengan Smith sendirian? Su Xiaomei bertanya dengan heran. Tidak, aku tidak bertarung sendirian, kata Lian sambil kembali menatap Chaizi, John, dan Ali. Baiklah kalau begitu, Su Xiaomei menjawab. Suatu hari kemudian, mereka berempat muncul di sebuah apartemen biasa di Inggris. Ini adalah rumah persembunyian yang Su Xiaomei atur untuk mereka berempat, dan memberi mereka senjata dan peralatan yang sesuai. Mereka akan tinggal di Inggris untuk waktu yang singkat sampai lokasi Smith ditentukan sebelum mengambil langkah selanjutnya. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Ali tiba-tiba bertanya sambil memegang mie instan di tangannya. John menuangkan bir dari kaleng ke perutnya dalam satu tarikan napas dan berkata dengan depresi, kita tidak bisa kembali ke sekolah penembak jitu, dan saya tidak ingin kembali ke pasukan khusus. Jika saya punya uang, saya ingin untuk bepergian keliling dunia, jadi mari kita bersenang-senang dulu nanti. Bagaimana denganmu? Ali memandang Lian. Lian memikirkannya dengan serius dan berkata, saya mungkin kembali ke tentara lama. Selain tim gigi naga, Ang Li sepertinya tidak punya tempat lain untuk dituju. Bagaimana denganmu?
Lian menunduk dan bertanya pada Siang Chaizi. Chaizi sedang mengetik di keyboard. Dia berhenti bekerja ketika mendengar ini. Dia juga memikirkannya dengan serius, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya mungkin akan mencari pekerjaan klerikal biasa selama sisa hidup saya. Titik petik 2. Chaizi tampaknya tidak memiliki pendapat independen, jika tidak, dia tidak akan tertipu untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion oleh Wu Jinseng hanya dengan beberapa patah kata. Sekarang Wu Jinseng hilang dan kelompok tentara bayaran Orion telah dibubarkan, Chaizi tidak punya tempat tujuan untuk sementara waktu. Mencari pekerjaan biasa, menikah, memiliki anak, dan menghabiskan sisa hidupnya mungkin merupakan pilihan yang baik bagi Chaiko. Bagaimana denganmu? Lian memandang Ali yang memulai topik ini. Aku. Wajah Ali tiba-tiba bingung, seolah dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, mengapa tidak berkeliling dunia bersamaku, saran John. Ali menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit dan berkata, tidak, saya harus pulang. Membosankan sekali pulang ke rumah, teriak John. Ali hanya tersenyum pahit. Tampaknya rumah tidak begitu bahagia dan hangat baginya. Lian tahu bahwa Ali memiliki kakak laki-laki yang mengirim orang untuk memburunya, jadi dia bisa memahami suasana hati Ali saat ini. Adegan itu menjadi hening, dan hanya suara Chaiko yang mengetik di keyboard yang terdengar. Aku menemukan sesuatu. Chaizi tiba-tiba berteriak penuh semangat. Lian dan 3 lainnya segera berkumpul, tetapi tidak ada yang bisa memahami rangkaian kode di komputer. Chaiko menjelaskan, saya mengetahui bahwa Richie baru saja membuat situs lelang. Situs web ini hanya dapat dimasuki setelah menerima undangan, jadi saya harus membuat identitas palsu untuk masuk ke situsnya. Oke. Sambil berbicara, Chaizi menekan tombol Enter, lalu antarmuka berubah dan memasuki situs web berbahasa Inggris. Mereka melelang kedua, telur, itu. Seru John. Lelangnya belum resmi dimulai, namun sudah diundang lebih dari 100 orang. Tampaknya senjata nuklir masih sangat menarik. Bisakah kamu mengetahui di mana mereka berada? Lian bertanya. Saya bisa menentukan lokasi pihak lain melalui alamat IP, kata Chaiko dan kembali sibuk. Bersambung.